Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami kelompok 8 dalam pembahasan perencanaan pembuatan AI Duratu Chat untuk kemudahan pencarian informasi tentang Pondok Pesantren Duratu Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Abdul Karim dengan NIM 018 akan ditemani oleh teman saya yaitu Sektia Wardana dengan NIM 04 dan Ria Nur Hakiki dengan NIM 033. Pada bagian abstrak, kami menggunakan penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI dalam memberikan layanan informasi yang telah terjadi tren yang memberikan kemudahan bagi masyarakat modern. Pondok Pesantren Duratu Ahlussunnah wal Jamaah sebagai lembaga pendidikan Islam juga merasa perlu untuk meningkatkan aksesibilitas informasi bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami di sini akan membahas perencanaan pembuatan AI yang akan disebut sebagai DuroChat untuk menyediakan jawaban cepat dan akurat terkait pertanyaan-pertanyaan masyarakat seputar pesantren. Landasan teori pada metodologi ini mencakup pengumpulan data, pembangunan model AI, pelatihan, penguatan, evaluasi, serta penyempurnaan model. Melalui AI DuroChat, masyarakat akan memiliki akses yang lebih mudah dan efisien untuk mendapatkan informasi tentang Pondok Pesantren Duratu Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di Banaran Semarang ini. Next. Untuk AI sendiri yaitu adalah sebuah cabang ilmu komputer yang berkaitan dengan pengembangan sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. AI menumbuhkan berbagai teknik yang termasuk pemrosesan bahasa alami, mekanik learning, dan pengenalan pola untuk menciptakan sistem yang dapat berpikir dan berperilaku seperti manusia. Dalam konteks pembuatan chat ini, AI yang digunakan sebagai memahami manusia dan memberikan jawaban yang relevan terkait pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pengguna AI. AI ini akan memungkinkan penyediaan layanan informasi yang lebih cepat dan efisien daripada metode tradisional atau metode konvensional yaitu melalui customer service yang dilakukan oleh manusia. Next. Metode yang akan kami gunakan salah satunya yaitu Convolutional Neural Network atau CNN yang lebih dikenal secara umum. Convolutional Neural Network atau CNN adalah jenis arsitektur jaringan syaraf tiruan yang umumnya digunakan untuk pengolahan gambar. Meskipun CNN adalah alat yang efektif untuk pengenalan pola dan data visual, elemen-elemen dari CNN akan dimodifikasi digunakan dalam konteks pengolahan teks. Misalnya, teknik pengenalan pola dalam CNN dapat digunakan untuk mengenali entitas tertentu dalam teks, seperti nama lokasi atau fasilitas di pesantren yang akan kami bahas ini. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ria Nur Hakiki. Oke, langkah selanjutnya itu ada teorema Bayes. Nah, teorema Bayes ini merupakan suatu konsep penting dalam sebuah statistik dan probabilitas. Nah, metode ini digunakan untuk menghitung probabilitas suatu peristiwa. Nah, berdasarkan informasi yang sudah diketahui dan yang sudah didapat. Nah, dalam konteks DuroChat ini, kelompok kami menggunakan teorema Bayes untuk meningkatkan ketepatan jawaban yang akan diberikan oleh AI berdasarkan sejarah pertanyaan sebelumnya, dengan mempertimbangkan suatu konteks dan pola pertanyaan yang lebih lama. AI DuroChat dapat memberikan jawaban yang semakin tepat dan akurat. Next. Nah, di sini ada beberapa tahap untuk membangun pembangunan DuroChat. Yang pertama itu kita melakukan pengumpulan data. Saat melakukan pengumpulan data akan menjadi langkah awal yang krusial. Data yang diperlukan termasuk informasi seputar Pondok Pesantren Durotu Aswaja
seperti panduan pendaftaran, rincian fasilitas yang ada, biaya hidup, dan sejarah pertanyaan yang sering diajukan oleh masyarakat sekitar pondok pesantren tersebut. Nah, data pertanyaan dan jawaban sebelumnya akan membantu dalam pelatihan AI DuroChat. Selain itu, data tersebut juga akan menjadi referensi utama ketika AI perlu merespon sebuah pertanyaan serupa di masa depan. Yang kedua, itu melakukan pembangunan model AI. Nah, setelah data yang dikumpulkan, langkah berikutnya yaitu membangun suatu model AI yang dapat mengenali dan memproses pertanyaan dalam bahasa alami. Nah, serta memberikan jawaban yang sesuai. Arsitektur yang tepat untuk DuroChat yang akan mencakup elemen-elemen dari CNN ini digunakan dalam pengelolaan teks. Terus yang ketiga itu ada pelatihan model. Nah, pelatihan model AI DuroChat ini akan dilakukan dengan menggunakan data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Nah, model AI ini akan diajarkan untuk mengenali entitas seperti nama fasilitas dan harga, serta untuk memahami konteks pertanyaan yang berada. Selama tahap pelatihan ini, model akan diperbaiki secara berkala berdasarkan hasil yang diperoleh sehingga dapat memberikan jawaban yang semakin akurat dan relevan. Yang keempat itu ada implementasinya. Nah, setelah model AI berhasil, DuroChat akan diimplementasikan dalam bentuk platform berbasis web atau aplikasi seluler. Nah, platform ini digunakan memungkinkan pengguna untuk mengajukan sebuah pertanyaan dan menerima jawaban dalam waktu nyata. Nah, platform ini juga dirancang untuk berinteraksi dengan pengguna secara efisien, menerima umpan balik, dan mengumpulkan data tambahan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja AI. Yang kemudian itu kita melakukan pengujian dan evaluasi. Nah, setelah AI DuroChat ini dapat diimplementasikan, langkah selanjutnya itu kita melakukan pengujian dan evaluasi terhadap sejumlah pertanyaan yang diajukan oleh pengguna. Nah, pengujian ini akan mencakup berbagai jenis pertanyaan yang melibatkan berbagai aspek pondok pesantren. Nah, seperti biaya, fasilitas, dan prosedur pendaftarannya. Selama pengujian ini, kami akan memeriksa sejauh mana AI yang memberikan jawaban yang benar dan sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Nah, pengguna akan diharapkan memberikan umpan balik untuk membantu perbaikan lebih lanjut. Selanjutnya itu ada penyempurnaan model. Nah, berdasarkan hasil dari pengujian dan umpan balik pengguna ini, model AI DuroChat akan diperbaiki dan mencakup penambahan data baru ke dalam sistem tersebut. Nah, pelatihan lebih lanjut ini dan penyesuaian terhadap pertanyaan-pertanyaan baru yang mungkin muncul, penyempurnaan berkelanjutan ini akan membantu AI DuroChat untuk menjadi lebih pintar dan lebih mampu memberikan jawaban yang akurat seiring berjalannya waktu. Baik, Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. baik. Selanjutnya adalah kesimpulan. Pengembangan AI Durachat merupakan solusi inovatif untuk memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi terkait pondok pesantren Nurul Aswaja dengan landasan teori yang kuat, seperti AI, CNN, dan teorema Bayes, serta metodologi yang terstruktur. Diharapkan Durachat dapat menjadi alat yang sangat berguna bagi masyarakat yang mencari informasi tentang pesantren ini. Sebagai kesimpulan, pengembangan AI Durachat adalah langkah maju yang penting dalam memanfaatkan teknologi untuk memberikan layanan informasi yang lebih baik dan lebih efisien kepada masyarakat. Dengan landasan teori yang kuat, metode yang terstruktur, dan perbaikan berkelanjutan Durachat diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang andal dan berguna bagi siapa saja yang mencari informasi tentang pondok pesantren Nurul Aswaja. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.